Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galo Andidina Farina, NPM 210404020030 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mereview materi sebelumnya. Topik yang akan saya bahas adalah yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan, 2. Identitas nasional, 3. Integrasi nasional. Topik pertama yang akan kita bahas adalah hakikat pendidikan kewarganegaraan. Apa sih yang dimaksud dengan PPKN? Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian, secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan dimanapun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik. Kita dapat mencerminkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 Ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya di Indonesia saja, contohnya saja di Amerika. Di sana ada juga pendidikan kewarganegaraan dengan nama Civics Education. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan ada juga di beberapa negara selain Indonesia. PKN secara historis sudah ada jauh sebelum diproklamasikan sebagai negara kemerdekaan. Sebagai negara merdeka. Contoh dalam hal ini adalah dengan adanya organisasi Budi Utomo tahun 1908. Setelah memproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, PKN lebih banyak dilakukan pada tatanan sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Secara sosiologis, PKN sangat dibutuhkan untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi bangsa. Upaya PKN pasca kemerdekaan tahun 1945 belum dilaksanakan di sekolah-sekolah hingga terbitnya buku Civics pertama di Indonesia yang berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia Civics yang disusun oleh beberapa tokoh. Salah satunya adalah Insinyur Soekarno. Dalam kurikulum 1968, mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran wajib untuk siswa menengah atas atau SMA. Akhirnya mengalami perubahan menjadi kurikulum sekolah tahun 1975. Nama mata pelajaran pun berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila dengan kajian materi secara khusus. Kemudian para masa Orba Pendidikan Moral Pancasila ditunjukkan untuk membentuk manusia Pancasilais. Kemudian kurikulum sekolah mengalami perubahan menjadi kurikulum 1994. Selanjutnya, nama mata pelajaran SMP pun mengalami perubahan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). PKN Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Oleh karena itu, kurikulum PKN termasuk materi, metode, sistem, evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek.
Selanjutnya, topik kedua yang akan kita bahas adalah identitas nasional. Identitas nasional sendiri adalah ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada suatu negara sehingga membedakan dengan negara lain. Dengan demikian, identitas menunjukkan pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri. Misal dari kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Konsep identitas nasional dalam arti jati diri bangsa dapat ditelusuri dalam buku karya Kaelan yang diterbitkan pada tahun 2002 yang berjudul Filsafat Pancasila. Menurut Kaelan, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Jadi, identitas ada dua, yaitu identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Setelah bangsa Indonesia lahir dan menyelenggarakan kehidupan bernegara, selanjutnya mulai dibentuk dan disepakati apa saja yang dapat dijadikan identitas nasional Indonesia dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini. Dapat dikatakan bangsa Indonesia relatif berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya. Kemudian secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara, sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia seyogianya menjadi Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Cara berpikir, bersikap, dan berperilaku bangsa. Di samping itu, identitas nasional juga ada tantangannya. Contohnya yaitu lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara seperti rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kesantunan, dan kepedulian. Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik, yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Identitas nasional sangat penting bagi sebuah bangsa karena agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lainnya dengan ciri khasnya tersendiri dan untuk saling memenuhi kebutuhan. Selain itu, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian, atau mutual understanding. Tidak ada
stratifikasi dalam kedudukan antar negara bangsa. Dalam berhubungan antar negara, tercipta hubungan yang sederajat atau sejajar. Karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Istilah ini dalam hukum internasional dikenal dengan asas par imparem non habet imparium. Artinya, negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya. Topik yang terakhir atau topik yang ketiga yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana penyatuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi. Bagaimana pembangunan identitas kebangsaan yang sama meskipun masyarakat memiliki jati diri golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Bangsa Indonesia tentu membutuhkan integrasi nasional karena dapat menyatukan segala bentuk latar belakang budaya, suku, etnis, hingga latar belakang ekonomi. Di sisi lain, ada beberapa faktor pendorong terciptanya integrasi nasional. Faktor pendorong integrasi nasional membantu menjaga negara bersatu dan kuat dari dalam meski ada keragaman. Salah satu di antara faktor pendukung integrasi nasional yang paling utama ialah adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Contohnya ialah saat masa penjajahan, di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama tanpa memperdulikan suku, agama, ras, dan golongan, dan juga kondisi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam atau heterogen, juga merupakan hambatan bagi terwujudnya integrasi nasional. Untuk itu diperlukan kedewasaan dan kesadaran akan pentingnya dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Sekian penjelasan review 3 topik materi dari pendidikan kewarganegaraan dari saya. Jika ada salah kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.